si roket ini ya. Nah tuh, dia sangat sensitif kalau dipegang bagian pundaknya teman-teman. Tuh dia marah tuh. Pokoknya pangkal paha bagian dalam ini teman-teman. Ini terus pangkal lengan bagian dalam ya. Di sini dia biasanya sensitif tuh teman-teman. Dan bagian punggungnya buat latihan musang itu agar gigitannya nggak terlalu kuat teman-teman. Cara seperti ini. Jadi sebenarnya. Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bang Rawa Hitam teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mencoba membantu seseorang yang bertanya di kolom komentar channel saya ya. Yaitu, ini pertanyaannya teman-teman. Musang saya suka gigit katanya. Dan gigitnya itu keras katanya. Oke, kita akan bahas tentang gigitan musang ya. Mungkin pembahasannya yang pertama adalah cara kasih makannya mungkin, atau jenis kelaminnya ya. Ini akan berpengaruh teman-teman. Jenis kelamin, cara ngasih makan, dan bagian tangan kita yang kita kasih ke musang. Dan ada bagian-bagian musang itu yang cukup sensitif teman-teman. Semuanya akan kita bahas di video ini. Oke, gaskan, kita akan coba dulu ya. Nih, cara ngasih makan musang yang baik dan benar nih teman-teman. Jadi berhubung saya tidak punya ikan ya, jadi kita kasih dia orong-orong teman-teman, atau jangkrik ya, sejenis jangkrik ya. Nih dia nih. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas ya karena hari hujan di sini. Kita akan lihat ya. Kasih makan orong-orong ini teman-teman. Kita akan hadapin ya. Dia akan marah ini biasanya nih. Nah kan. Jadi jangan ngasih makannya seperti itu teman-teman. Jangan diginikan ya. Jadi kalau mau kasih makan itu seperti ini teman-teman. Biasanya kena tangan teman-teman. Oke, sekarang kita akan kasih tahu cara ngasih makannya ya. Oke, cara kasih makannya gini teman-teman. Nah, taruh di telapak tangan ya. Oke, kita coba. Hei, roket. Hei, roket. Nih. Nah, jadi dia nggak akan gigit ya. Nah, dan nih. Nah, tuh teman-teman. Jadi gitu ya. Tuh tutorial pertama teman-teman. Jadi cara ngasih makannya jangan di posisi tangan, jangan begini teman-teman, tapi begini. Nah, baru kasih makan di sini. Oke, kita coba lagi. Berhubung saya tidak punya ikan ya, biasanya dia mau makannya ikan teman-teman. Jadi kita cuma punya pisang ya. Ya udah, kita akan coba sama pisang ya. Jangan kasih begini teman-teman. Tapi kasihnya begini. Kita buka lagi kandangnya dan nih. Nah, ya. Biasakan teman-teman ya, kayak gitu ya, jangan begini teman-teman. Karena biasanya kena strike tuh tangan kita. Karena dia agak susah kontrol tenaganya teman-teman. Jadi untuk mengurangi damage dari gigitan ya, kalau kita kasih begini biasanya dia hinggap taringnya di sini nih. Biasanya. Nah, dan itu akan membuat luka teman-teman. Atau bisa juga teman-teman taruh di atas sini ya, pisangnya ya. Kalau aku biasanya sih taruh aja ya, karena ini sebenarnya udah jinak teman-teman. Jadi dia udah terlatih ya. Musangnya ini udah terlatih teman-teman. Untuk yang kedua adalah jenis kelamin teman-teman. Jadi musang itu punya perbedaan antara jantan dan betinanya, karakternya teman-teman. Jadi musang jantan biasanya agak lebih kalem teman-teman. Tapi kalau musang betina ini biasanya lebih galak. Ini roket adalah musang betina ya. Usia kurang lebih sekitaran 4 atau 5 bulan lah ya. 4 bulan lah dia. Jadi dia agak tuh masih pecicilan tuh. Dan cara handle yang ketiga. Yang kedua jenis kelamin yang ketiga adalah cara handle teman-teman. Jadi cara handle, untuk handle musang sendiri ya teman-teman ya. Ada bagian tangan kita nih, ini dari sini saya, cukup di sini aja dia main teman-teman, dari sikut ini, dari sini ya, sampai ke tangan kita ini, Jangan sampai dia naik ke bahu teman-teman. Karena aku pun jujur kalau
naik ke bahu, tetap telinga kena gigit teman-teman. Karena ini musang liaran ya, jadi sini ya, aku tunjukin caranya ya. Oke, kita ambil dulu. Sini. Sini, oke. Untuk daerah main musang di kita ya teman-teman ya, atau handle-nya atau cara menggendongnya ya, dia cuma boleh sebenarnya main dari sini teman-teman ke sini, maksimalnya di sini, maksimal ya di sini, biar aman teman-teman ya, karena biasanya musang liar itu suka menggigit telinga teman-teman, dan itu cara itu masih belum aku temukan sampai sekarang, jujur aja ya, belum aku temukan sampai sekarang cara agar dia nggak gigit telinga teman-teman. Jadi gitu ya, tetap telinga kita itu sakit teman-teman kalau digigit ya, kalau bagian telinga tetap bikin kita terkejut teman-teman. Jadi dia hanya boleh main di sini teman-teman, jadi pegang ekornya ya. Kalau ini sebenarnya udah terlatih teman-teman, jadi gampang aja, nah, aman tuh. Cuman kadang-kadang sekali-sekali dia suka gigit telinga teman-teman. Tuh dia lagi mengincar telinga tuh. Jadi usahakan dia main cuman sekitaran sini aja ya. Dan yang keempat adalah, yang kelima atau keempat ya, yang keempat aja lah ya, yang keempat adalah vaksin teman-teman. Vaksin itu wajib ya, karena kita nggak tahu teman-teman, ini peliharaan kita udah terjangkit virus rabies atau enggak ya, itu kita nggak pernah tahu teman-teman. Takutnya kena virus rabies dan antivirus itu belum ada sampai detik ini ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya teman-teman, bisa membuat kita meninggoy teman-teman kalau seandainya kita terjangkit virus tersebut ya. Jadi wajib vaksin rabies teman-teman. Jadi gitu ya, karena kita membahas tentang gigitan ya teman-teman ya. Oke. Untuk cara selanjutnya adalah hindari permainan seperti ini teman-teman. Jadi aku sebenarnya sangat suka permainan seperti ini sih, jujur aja ya. Karena musang ini sebenarnya kan seperti aku bilang di awal tadi, musang ini adalah musang yang terlatih teman-teman. Tapi untuk musang yang gigitannya kuat, hindari permainan kucing-kucingan teman-teman, seperti ini ya, contohnya ya, permainan kucing-kucingan itu ya. Hup. Hup. Tuh, biasanya dia gigit tuh teman-teman. Nah, jadi hindari permainan begitu teman-teman. Jadi hindari gelitik-gelitik musang ya, karena biasanya gigit tuh. Tapi kalau ini udah terlatih ya, dia nggak gigit lagi teman-teman. Tapi aku jujur aja, aku sangat suka permainan ini teman-teman. Permainan gigit-gigitan sama musang ini, karena ini musangnya gigitnya nggak sakit ya. Karena ada di beberapa bagian musang itu yang cukup sensitif kalau dipegang teman-teman. Oke, aku akan jelasin dulu ya, bagian mana yang paling sensitif dipegang ya. Kalau musang ini ya, kalau musang si roket ini ya, nah tuh, dia sangat sensitif kalau dipegang bagian pundaknya teman-teman. Tuh dia marah tuh. Dan di bagian sini teman-teman, di bagian sini dia sensitif juga, di bagian sini juga, di bagian pokoknya pangkal paha bagian dalam ini teman-teman. Ini terus pangkal lengan bagian dalam ya, di sini dia biasanya sensitif teman-teman, dan bagian punggung ya. Tapi tiap musang berbeda karakternya teman-teman. Dan bagian leher juga sensitif tuh. Dia banget tuh. Cuman karena ini dia udah nggak gigit lagi ya. Tapi biasanya aku sukanya main begini teman-teman. Taruh di bagian bawah ini, habis itu kita gini-ginikan tangan. Biasanya dia gigit tuh teman-teman. Nantilah ya, aku ada video sebelumnya teman-teman. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I Pas dia gigit, permainan gigit-gigitan tangan ya, permainan, kalau aku menyebutnya permainan kucing-kucingan teman-teman.
Jadi dia digelitikin begini, nanti dia gigit tangan. Nah, dan itu kalau seandainya musang teman-teman belum terlatih, jangan lakukan hal tersebut ya. Tapi teman-teman, cara ini juga cukup efektif teman-teman untuk biar musang itu terlatih supaya gigitnya nggak terlalu keras teman-teman. Jadi ini caranya gimana ya aku ngomongnya ya. Awalnya aku larang kalau seandainya musangnya belum terlatih, tapi kalau seandainya udah terlatih, aku rekomendasikan teman-teman cara ini. Dan gimana ya, cara ini tuh kalau dulu aku gitu cara jinakinnya teman-teman ya. Itu cara yang aku pakai teman-teman. Aku interaksi begitu setiap hari teman-teman. Jadi dia udah terlatih untuk nggak gigit terlalu kuat teman-teman. Jadi gitu. Gitu latihannya ya. Tuh dia nggak sakit lagi gigitnya. Jadi digelitikin kayak kucing itu, nanti dia gigit-gigit. Dan itu akan melatih dia juga. Jadi macam makan buah simalakama juga teman-teman. Bisa dihindari kalau musangnya kuat, dan bisa juga sebenarnya buat latihan musang itu agar gigitannya nggak terlalu kuat teman-teman. Cara seperti ini. Jadi sebenarnya cara ini aku rekomendasikan antara aku rekomendasikan sama tidak sebenarnya ya. Tapi coba aja lah di musang teman-teman semua ya, gitu. Tuh dia gigit tuh. Jadi kalau aku dulu gitu latihannya teman-teman. Kalau aku jujur aja gitu latihannya dulu supaya musang ini gigitannya nggak kuat teman-teman, nggak terlalu kuat ya. Oke, next ya. Bentar. Jadi musang pandan itu adalah one man ya teman-teman ya, atau dia menyendiri ya. Dia suka ownernya itu sendirian teman-teman. Dia hanya mengenal ownernya saja ya. Jadi dia tidak mengenal orang lain teman-teman. Jadi tetap sama orang lain galak. Jadi saat kita berinteraksi dengan musang pandan kita atau peliharaan kita ini, kita harus sendirian teman-teman. Tidak boleh ada orang lain ya. Jadi biar dia lebih mengenal kita teman-teman. Kalau ini musang liaran ya, kecuali musangnya musang ternak ya, nggak apa-apa. Jadi musang ini adalah one man. Jadi dia hanya kenal dengan ownernya saja dan hanya jinak dengan ownernya saja teman-teman. Kalau itu musang liaran ya. Jadi kalau ketemu sama orang dia langsung defensif biasanya, dan akan gigit tuannya juga tuh teman-teman. Biasanya musangku gitu sih karakternya. Kalau ada orang lain di sana, dia tetap galaknya kembali teman-teman. Nah, dan itulah yang sekarang sedang kuajarkan teman-teman, bagaimana dia bisa jinak sama kita dan sama orang lain. Itu nanti kalau aku berhasil, aku akan bikin videonya secara khusus lagi ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Rawa Hitam teman-teman. Dan untuk video lainnya silahkan klik saat video ini berjalan atau di bagian akhir video ini ya teman-teman ya. Dan akhir kata, dadah.